Kita lihat lagi kembali ke dalam Filipi 2, ayat yang ketiga, dikatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kerendahan hati. Kerendahan hati berbicara tentang niat karakter kita yang mau berubah, mau membentuk hidup kita yang dulu sombong menjadi rendah hati. Merendahkan hati kita. Tetapi prakteknya adalah ketika kita mau merendahkan diri. Beda saudara, rendah hati dengan merendahkan diri. Rendah hati baru ada di dalam hati kita. Tapi itu sudah baik. Ada niat mau berubah dari hidup yang jelek menjadi lebih baik. Tetapi seringkali orang gagal ketika dia mau praktek untuk merendahkan diri. Kita lihat bagaimana di dalam kitab Filipi ini bercerita kalau kita baca sampai ke bawah. Sedang ingin diceritakan bagaimana contoh yang paling baik di dalam dunia ini adalah contoh teladan Yesus Tuhan yang saudara dan saya sembah. Yesus yang pemilik surga. Yesus yang pemilik dunia. Yesus yang menciptakan saudara dan saya. Harusnya dia enak di sorga, ngapain dia susah-susah turun ke dunia. Tetapi karena dia begitu mengasihi saudara, dia siap untuk mau turun ke dunia, merendahkan dirinya, bukan cuma merendahkan hati mau niat, tapi dia melakukannya dari sorga, turun ke dunia, merendahkan diri sampai mati di kayu salib karena dia mengasihi saudara dan saya. Ini praktek. Artinya kita semua umat Tuhan hari ini mau rendah hati baik. Tapi jangan bangga cuma bisa rendah hati, punya niat. Tapi praktek lakukan rendah diri, merendahkan diri. Merendahkan diri artinya kita sudah melakukan. Di dalam pelayanan kalau ada orang yang menyakitkan kita, kita tetap mau mengampuni. Tetap mau minta maaf. Itu artinya kita sedang merendahkan diri kita. Sekalipun kita tidak salah. Satu kali saya diizinkan Tuhan mengalami seperti yang tadi saya ceritakan. Terjadi konflik di dalam gereja. Tanpa saya sadari ternyata sumber konflik dari saya. Saya tidak sadar. Karena kenapa? Saya untuk kebaikan, untuk pelayanan, untuk gereja maju. Tetapi saya ditegur oleh firman Tuhan. Dan disadarkan, diingatkan bahwa untuk mengakhiri konflik, tidak bisa kita cukup berdiam diri, tidak bisa kita cuma ada niat mau minta maaf, tapi adalah ketika kita mau merendahkan diri, sekalipun saudara tidak salah, datang minta maaf, tetap mendoakan dia, tetap mendoakan pelayanan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan teori, tapi praktek. Ketika kita sudah bisa melakukan bagian yang diizinkan Tuhan untuk kita lakukan, pemulihan itu terjadi, saudara. Pelayanan bisa lebih baik, pelayanan bisa lebih sukacita. Sehingga pelayanan itu memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama dan diri kita. Ini yang Tuhan mau. Di akhir zaman kita tahu ke depan bukan hanya ada masalah ekonomi, masalah kesulitan-kesulitan, tetapi masalah di dalam pelayanan juga ada. Jangan sampai gereja kita yang sudah didirikan oleh gembala-gembala senior, oleh gembala-gembala yang sudah mendahului kita, dirusak oleh karena pelayanan kita yang sombong di hadapan Tuhan. Gereja ini akan maju, gereja ini akan besar, gereja ini akan luar biasa, karena sudah ada visi Tuhan. Tetapi sekali lagi kita diingatkan dari firman Tuhan ini bahwa harus ada kesatuan hati, harus ada saling mengasihi, harus ada saling mengampuni, harus ada kerendahan hati, harus ada merendahkan diri. Visi itu pasti tergenapi ketika setiap kita sadar porsi kita sebagai anak muda, lakukan bagianmu, jangan sampai salah. Sebagai orang-orang senior, orang-orang yang mungkin lebih berusia, juga kita harus sadar, kalau kita tidak mampu, kita harus belajar berbesar hati. Saya pun hari ini sudah mulai umur 40 tahun, 43. Saya merasa saya sudah mau masuk ke sisi senior.
karena merasa sudah tua. Saya harus belajar berbesar hati, meregenerasi anak-anak muda agar mereka bisa pelayanan lebih baik lagi dengan tujuan untuk memperbesar kerajaan Allah. Karakter Kristus harus ada di dalam setiap kita, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan cuma tahu, hafal karakter Kristus, tapi tidak bisa melakukannya. Masihkah ada yang kita ingat apa karakter Kristus di hari Minggu? Kita lama, hampir setahun tidak mengumandangkan bagaimana setiap kali khotbah diingatkan karakter Kristus, hafalkan. Banyak orang yang lupa. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa karakter Kristus di hari Minggu berbicara tentang rendah hati, merendahkan diri, dan pengabdian. Ingat, karakter Kristus itu untuk kebaikan kita karena kita ini adalah contoh teladan. Orang melihat tingkah laku kita. Next, di dalam Filipi 2 ayat yang keempat dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Artinya hari ini kita mau belajar punya karakter yang sama seperti Tuhan. Bukan berarti kita mau kuasa yang sama dari Tuhan, tetapi kita mau belajar seperti Tuhan ketika dia hidup di dunia, dia praktek firman, dia melakukan apa yang dia firmankan, dan dia sanggup melakukannya. Hari ini saudara dan saya kita sanggup melakukannya. Merendahkan hati, merendahkan diri, mengabdi, susah, tapi pasti bisa. Karena kenapa? Ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita lihat lagi di dalam satu firman Tuhan, kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, bahwa saudara dan saya ada di dalam Tuhan, ia wajib, artinya saudara dan saya wajib harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika Yesus hidup di dalam dunia, dia sudah praktek. Dia bagaimana melakukan semua karakter-karakter Kristus yang sudah kita hafalkan, 21 karakter. Tuhan sudah melakukannya. Dan artinya bahwa kalau saudara dan saya mau hidup di dalam Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup, yaitu bisa melakukannya, bukan cuma hafal, bukan cuma tahu, tapi melakukannya sekalipun sedikit, tetapi ada bukti nyatanya. Percuma kita cuma tahu angan-angan, menghafalnya, tapi tidak bisa melakukannya, percuma. Yang Tuhan mau yang hari ini harus kita lakukan adalah diizinkan Tuhan bisa menikmati setiap karakter yang sudah terbentuk di dalam hidup kita. Kalau engkau hari ini sudah bisa sabar, pertahankan sabar itu, tingkatkan, jangan cukup bangga engkau sudah bisa sabar. Kalau engkau hari ini sudah bisa pelayanan, jangan cukup bangga sudah bisa pelayanan itu-itu saja. Kalau sudah bisa bernyanyi, jangan cukup bangga cuma bisa nyanyi seperti itu saja. Tetapi hari ini harus ada peningkatan. Tuhan mau kita selalu lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama, saudara. Kita ada di akhir zaman. Bertambahnya 1 tahun, kita masuk, banyak orang senang, banyak orang bergembira. Tetapi harus kita sadari dengan bertambahnya 1 tahun, artinya jarak menuju akhir zaman semakin dekat. Kalau semakin dekat, sudahkah saudara dan saya siap? Sudahkah karakter Kristus 21 itu terbentuk di dalam hidup kita? 21 karakter ini perlu waktu, perlu proses yang panjang. 1 karakter saja kita perlu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Hari ini waktu kita tidak panjang. Kita patut berbangga, kita patut bersuka cita sudah masuk di tahun yang baru. Tapi ada tantangan di tahun yang ke depan. Percayalah kalau engkau sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan.
pelayanan di gereja kita akan berhasil, dan apa yang kita lakukan juga akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh berubah menjadi lebih baik. Serupa dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan lakukan. Hari ini kita bersyukur gereja kita mengajarkan karakter Kristus itu untuk kebaikan kita. Pelayanan akan berhasil, gereja akan maju, jangan pernah ada konflik, jangan pernah ada pertengkaran. Ingat, Yesus Tuhan yang saudara dan saya sembah datang sebagai Raja Damai. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Kalau Yesus itu Raja Damai, artinya saudara dan saya juga adalah anak-anak Allah yang kita juga disebut sebagai anak-anak Allah karena kita membawa damai. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya bahwa setiap kita harus berbahagia karena kita sudah memiliki damai itu. Ketika kita sudah memiliki, makanya kita bisa membawa damai itu. Hari ini kalau ada konflik di dalam gereja, izinkan kita ini sudah ada firman Tuhan. Sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Artinya kita sudah memiliki damai itu. Karena Yesus yang kita sembah, pemilik semua damai di dunia. Kita pemilik damai, kita membawa damai. Di dalam pelayanan kita, ciptakan kedamaian itu, bawa di dalam pelayanan kita. Sehingga kalau ada salah paham, ada konflik, ada masalah dalam pelayanan, cepatlah berdamai karena itu yang Tuhan mau, maka pelayanan kita akan berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan karena ada damai. Damai itu penting, saudara. Tapi banyak orang yang lupa, mereka lebih sibuk. Kita kembali ke ayat Matius 5 tadi, dikatakan bahwa banyak orang yang sibuk dengan mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Sehingga banyak orang yang hari ini di dalam pelayanan, mereka cuma maunya menjadi anak-anak Allah, maunya dilayani, maunya enak, lupa kalau mereka bukan cuma harus dilayani, tapi mereka harus melayani. Kalau engkau melayani, mau merendahkan diri, maka konflik tidak akan terjadi di dalam gereja. Kalau engkau dan saya hari ini, di dalam hidup kita tahu kita ini ada damai. Bapa kita yang di sorga, Tuhan yang kita sembah itu Raja Damai. Dan kita sudah diizinkan memiliki damai. Izinkan damai itu selalu tercipta dimanapun kita berada. Di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, apapun, dimanapun kita diletakkan, jadilah damai. Karena kita anak-anak Tuhan, pembawa damai, dan wajib karena damai sudah kita miliki. Jangan lagi sibuk cari damai. Jangan lagi sibuk cuma klaim engkau anak-anak Allah maunya diberkati terus. Bagaimana Rasul Paulus di ayat pertama tadi dikatakan, dia rela berkorban. Sekalipun dia tidak diberkati. Tetapi dia bisa membawa damai sehingga gereja di Filipi dikatakan berhasil ketika konflik itu diperdamaikan. Maka pelayanan menjadi lebih baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan, semakin banyak orang datang berbondong-bondong, percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya karakternya terbentuk dan damai itu sudah ada di dalam hidup kita. Sehingga bisa dinikmati dan dikatakan bahwa di dalam gereja kita ada perubahan hidup dengan karakter Kristus yang nyata, bukan angan-angan. Luar biasa, firman ini menyadarkan kita bahwa nggak usah kita sibuk klaim lagi. Selalu minta janji-janjinya Tuhan. Anak-anak raja maunya selalu diberkati. Yang penting adalah anak-anak raja, anak-anak Tuhan harus bisa membawa damai. Kalau rumah tangga kita selalu ribut, pelayanan kita selalu ribut, tidak ada damai, artinya kita tidak memiliki damai itu. Dan kita bersyukur hari ini kita yang lebih muda, anak-anak muda, ketika pelayanan tetap harus respect, hormat dengan yang senior. Ingat, pelayanan kita berhasil itu karena ada dukungan dari orang-orang yang lebih senior dari kita.
karena mereka yang mengawalinya dan mereka akan mendukung kita kalau selalu ada perdamaian, maka pelayanan di gereja dimanapun juga pasti akan berhasil. Amin. Kita tutup di dalam satu firman Tuhan, kita lihat di ayat yang terakhir dalam Yakobus 4 ayat ke-6. Saya undang pemain keyboard, boleh maju ke depan. Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Artinya hari ini pelayanan kita paling penting adalah rendah hati, merendahkan diri, dan pengabdian. Pelayanan kita akan berhasil. Tuhan tidak bangga dengan orang-orang yang sombong. Sekalipun hari ini anak-anak muda sedang dipakai Tuhan dengan baik, sekalipun hari ini anak-anak muda luar biasa perkembangannya, kepintarannya ditambahkan Tuhan, tetapi kalau engkau sombong, engkau tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memuji orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang intelek. Tapi Tuhan memuji orang-orang yang mau merendahkan hatinya, mau merendahkan dirinya, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita disadarkan, kita mau antara anak-anak muda, generasi penerus dengan orang-orang senior, ada kerjasama yang baik. Sehingga damai itu selalu terbentuk, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat dimanapun berada.